Bismillah, baik. Berikut dokumentasi tentang Windows Terminal. Ya, jadi kita akan coba untuk menginstal Windows Terminal dan coba untuk menjalankan Windows Terminal. Baik, jadi apa itu Windows Terminal? Jadi Windows Terminal itu adalah aplikasi command line ya. Jadi kalau kita lihat di sini di situsnya Microsoft, kita bisa lihat dari deskripsinya. Jadi aplikasi terminal untuk eh, aktivitas command line ya dan shell. Jadi seperti command prompt, PowerShell dan WSL. Kemudian dia punya banyak fitur yang menarik bagi developer terutamanya seperti multiple tab sama pane. Kemudian support untuk Unicode dan UTF-8 karakter ya. Jadi sebagai developer eh, kita akan coba melihat perbedaan jika kita menginstal Windows Terminal dan jika kita tidak menginstal Windows Terminal. Baik, jadi saya berikan tampilan dulu. Misalkan di sini saya coba untuk menjalankan command prompt ya. Nah, ini kita bisa lihat tampilan command prompt ini seperti ini ya. Hanya ada satu Windows saja. Kemudian kalau kita coba jalankan PowerShell, nah kita juga akan dapat satu tampilan Windows saja ya. Di sini saya tidak mendemokan WSL karena eh, saya sedang tidak dalam kondisi menginstal WSL di komputer Windows ini. Baik, kita lanjut lagi untuk proses install ya. Jadi untuk Windows Terminal ini kita bisa download di Windows Store. Ini saya akan coba untuk unduh ya. Jadi di sini ada proses download yang sedang berlangsung ya. Jadi kita bisa unduh di sini atau kita bisa unduh lewat Microsoft Store. Jadi kalau lihat Microsoft Store, nanti akan membuka window untuk Microsoft Store nih. Nah ini ya, kita bisa tekan tombol get. Jadi pilihan untuk downloadnya eh, ada beberapa ya. Jadi bebas, mau lewat Microsoft Store bisa, mau dari situsnya Microsoft ini juga bisa. Di sini saya akan menggunakan yang dari eh, Microsoft ini ya. Jadi kita menggunakan installer. Jadi installernya akan coba untuk kita jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini muncul window Microsoft Store di mana sekarang kita akan melakukan proses download Windows Terminal. Baik. Nah, di sini kita sudah menginstal Windows Terminal dan kita bisa lihat sekarang kita ini menjalankan Windows Terminal yang di dalam Windows Terminal itu kita sedang menjalankan sebuah tab untuk eh, PowerShell ya. Jadi sebuah sesi PowerShell ya. Jadi ini adalah PowerShell. Jadi kalau misalkan kita coba untuk buka lagi, misalkan, nah command prompt ini akan jalan di dalam Windows terminalnya ya seperti itu. Jadi Windows terminalnya itu fiturnya dia terintegrasi dengan
aplikasi command line yang ada di Windows, seperti command prompt, kemudian PowerShell juga. Jadi kalau kita buka PowerShell, nah, sekarang tampilannya jadi defaultnya jadi hitam ya, jadi lebih gelap. Nah, ini PowerShell seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk WSL ya. Jadi kalau di Windows 11 kita kita punya Ubuntu mungkin itu bisa kita jalankan WSL-nya dari Windows Terminal. Baik, ini saya tutup dulu untuk eh, Windows Store-nya. Nah, sekarang kita akan eh, melihat fitur-fitur menarik dari Windows Terminal ini ya. Jadi saya akan coba buka sebuah sesi dari PowerShell. Nah, ini ya. Jadi di antara fitur menarik yang saya rasa bermanfaat ya bagi developer adalah fitur multi-tab ya. Jadi kita bisa membuat tab baru, membuka tab baru seperti ini ya. Di mana pada tab baru itu ini nanti akan berjalan sebuah sesi yang berbeda juga. Jadi di sini saya punya dua buah tab ya dari PowerShell ya. Yang mana masing-masing PowerShell ini itu berada di sesi yang berbeda. Nah, ini contoh aktivitas yang sering saya lakukan ya. Jadi misalkan saya melakukan konfigurasi, kemudian saya butuh untuk membuka sesi baru, maka saya tidak harus menutup eh, window yang ini. Tapi kita cukup membuat tab baru, di mana di dalam tab baru itu kita akan bisa menjalankan sesi baru. Ya, jadi contohnya misalnya kita mengedit pad di Windows atau melakukan konfigurasi aplikasi di sistem yang memerlukan kita untuk merestart sesi. Ya, itu kita nggak perlu menutup ini, kita bisa cukup membuka sesi baru. Ya, jadi kita bisa menambahkan tab baru. Itu ya. Jadi fitur menariknya adalah kita bisa membuat tab baru. Seperti itu. Nah, ini bisa membuat tab baru lagi. Atau kita bisa menutup tab yang sudah ada. Kemudian, dalam membuat tab baru, itu juga kita sebenarnya memiliki opsi ya. Jadi, kalau saya menekan icon plus ini, itu kita akan eh, membuka tab baru dengan sesi defaultnya, profil defaultnya adalah PowerShell. Tapi misalkan kita ingin membuka tab baru dengan profil yang berbeda, itu kita bisa menekan icon untuk drop down ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kita punya beberapa aplikasi command line yang sesinya itu kita bisa jalankan di dalam Windows Terminal. Misalnya ini command prompt. Ya. Nah, jadi di dalam Windows Terminal ini saya punya dua tab. Tab pertama adalah PowerShell. Tab untuk PowerShell. Tab kedua adalah untuk command prompt. Misalkan saya membuka tab baru lagi untuk Git Bash. Nah, ini juga bisa. Kita lihat di sini. Ya, jadi kita punya tiga eh, sesi dari command line, dari aplikasi command line ya. Yang pertama dari PowerShell, yang kedua command prompt, yang ketiga itu dari Git Bash. Nah, ini ya. Nah, ini masih ada eh, Git history yang jalan seperti ini. Baik. Kemudian eh, misalkan dari beberapa tab ini ada yang ingin kita pisah menjadi window baru, itu kita juga bisa tinggal tear out atau kita klik tahan ini ya untuk tabnya, kemudian kita keluarkan. Nah, ini ya. Jadi kita akan punya eh, window yang berbeda ya. Window pertama itu berisi dua tab. Yang window kedua itu berisi satu tab.
Ini juga bisa kita manfaatkan kalau kita butuh eh, beberapa sesi dari command line untuk kita monitor secara bersamaan. Ya, jadi misalkan di PowerShell-nya mungkin kita sedang menjalankan aktivitas monitoring, kemudian di command prompt-nya kita menjalankan perintah, itu kita bisa lakukan eh, secara paralel ya, seperti itu. Jadi monitoringnya tetap jalan, kemudian command prompt-nya bisa kita manfaatkan untuk menjalankan aplikasi atau perintah command line. Ya, atau kalau kita ingin menggabungkan tab-nya, itu juga bisa. Kita tinggal eh, drag lagi ke dalam tab-nya. Nah, sekarang kita punya multi tab. Nah, itu eh, fitur dasar yang menarik dari Windows Terminal. Kemudian kalau misalkan kita butuh lagi, itu ada namanya multi pane. Jadi misalkan saya punya satu tab, kemudian saya ingin membuat panel lagi, ya. Itu, nah ini ya. Jadi kita bisa membuat panel. Jadi tabnya tetap satu, tapi panelnya itu bisa lebih dari satu, ya. Jadi ini dengan menggunakan shortcut eh, Alt, Shift, dan Plus, gitu ya. Jadi kita punya ini satu tab, tapi di dalam tabnya itu ada eh, sesi PowerShell yang berbeda. Udah itu ya. Ini kalau mau menutup, kita tinggal exit saja, ya. Itu tab eh, vertikal ya. Bagaimana dengan tab horizontal? Nah, di Windows Terminal juga bisa. Kita bisa menggunakan Alt Shift Minus. Nah, ini ya. Jadi kita bisa punya eh, sesi yang berbeda secara eh, horizontal. Nah, ini ya, seperti itu. Atau mungkin kita butuh kombinasi ya. Nah, itu juga bisa. Ini ya, kita butuh eh, kombinasi untuk apa namanya sesi yang ada. Nah, kita bisa buat seperti ini, ya. Jadi ada satu yang horizontal seperti ini, kemudian ada dua sesi seperti ini. Nah, itu kita bisa kombinasikan dengan shortcut untuk membuat panel vertikal dan horizontal. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kalau kita butuh untuk menduplikat sesi itu juga bisa. Jadi kalau panel vertikal dan horizontal itu kan sesinya baru ya, sesinya berbeda. Kalau mau duplikat itu juga bisa. Kita menggunakan shortcut Alt Shift dan D. Ya, jadi itu sesinya nanti akan terduplikat. Ya, jadi misalkan kita sedang dalam aktivitas pengembangan, kita perlu menduplikat sesi, nah itu kita bisa lakukan. Ya, kemudian eh, sebenarnya banyak ya fitur dari ini apa namanya Windows Terminal itu. Jadi kalau yang mungkin akan sering dipakai, ya setidaknya yang sering saya pakai adalah multi tab dan multi panel ini ya. Jadi panel vertikal dan horizontalnya ini eh, sangat bermanfaat ya. Kalau kita butuh untuk menjalankan beberapa sesi terminal ya, dan kita butuh untuk melakukan monitoring secara bersamaan. Ya, kemudian masih ada banyak fitur lagi yang kalau kita bahas mungkin bisa menjadi sebuah tutorial tersendiri. Misalnya eh, Windows Terminal ini dia punya command palette seperti Visual Studio Code ya. Jadi kalau kita tekan shortcut Ctrl Shift P, nah itu akan menjalankan membuka command palette seperti ini. Ini contoh perintah-perintah yang bisa kita lakukan di dalam
command palette. Jadi shortcutnya ada banyak, perintahnya juga banyak. Jadi ini termasuk cukup powerful ya, bisa dibilang untuk Windows Terminal ini. Kemudian kalau mau lebih jauh lagi, itu nanti kita bisa lakukan eh, konfigurasi di settingnya nih ya. Kita membuka halaman setting, nanti kita bisa lakukan macam-macam eh, kustomisasi. Misalkan default profilnya adalah kita ganti menggunakan command prompt. Itu bisa ya. Di sini saya bukan PowerShell karena saya condong lebih eh, suka menggunakan PowerShell dibandingkan eh, command line aplikasi command line yang lain. Gitu ya. Kemudian ya banyak ya. Ini untuk startupnya. Kemudian tampilannya juga bisa kita custom nantinya. Kemudian ada color scheme ya. Jadi benar-benar kalau kita pingin tampilan yang eh, custom itu kita bisa menggunakan color scheme ini dan seterusnya. Ya, bahkan kita bisa membuka JSON filenya untuk kita lakukan eh, kustomisasi sendiri lebih jauh seperti itu. Ya. Oh, baik. Nah, ini ya. Jadi contoh kustomisasi di sisi JSON-nya. Baik, eh, kurang lebih itu tentang sekilas tentang Windows Terminal. Ya, jadi instalasinya sangat mudah. Tinggal buka Microsoft Store aja ya, yang paling gampang. Jadi supaya tidak perlu browsing dulu. Jadi di Microsoft Store tinggal cari eh, nama aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Windows Terminal. Nanti silakan di download, kemudian silakan di install. Setelah itu kita bisa langsung gunakan eh, Windows Terminal ini untuk mendukung aktivitas development kita. Ya, ya. Jadi misalkan Windows Terminal. Jadi kita cukup search saja ya kalau menggunakan Microsoft Store. Nah, ini kita tinggal search. Jadi kita tidak perlu eh, mengetik atau menghafal URL atau googling dulu URL-nya untuk bisa download Windows Terminal. Jadi cukup gunakan Microsoft Store. Baik, itu saja mungkin eh, dokumentasi untuk Windows Terminal pada video kali ini. Barangkali ada yang ingin diskusikan atau dibahas terkait Windows Terminal, silahkan kita ngobrol di kolom komentar. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.